kembali lagi dengan Sandika di XND Tech Channel. Jadi, memasuki tahun 2021, MacBook Pro 16 inci yang rilis pada akhir 2019 masih menjadi laptop varian Pro tertinggi dari Apple. Laptopnya yang ini, MacBook Pro 16 inci. Soalnya semua yang besar-besar ada di laptop ini. Layar besar, trackpad besar, speaker besar, keyboard yang baru, dan semua itu dipadukan dengan hardware yang terbaik di kelasnya. Jadi saya udah pakai laptop ini selama kurang lebih 6 bulan sekarang. Dan menurut saya, laptop ini sudah memenuhi ekspektasi saya untuk menjadi sebuah laptop yang bisa banget diandelin untuk kerjaan. Pokoknya oke banget deh overall laptopnya. Tapi jika bahas laptop ini di awal tahun 2021 sekarang, biasanya ada satu bonus pertanyaan yang sering banget ditanyain pas lagi ngomongin laptop ini. Mending ini atau MacBook yang pakai M1? Well, saya bilang di depan deh, jawabannya adalah tergantung keperluan Anda, karena keduanya adalah laptop yang bagus. Tapi alasannya kenapa dan haruskah Anda beli laptop ini sekarang? Ayo deh, ntar saya jelasin sekalian kita review produknya ya. Laptop ini sih desainnya mirip banget sama MacBook Pro 15 inci pendahulunya, hampir nggak bisa dibedain. Meskipun laptop ini jadi semakin panjang, lebar, dan makin tinggi sedikit. Selebihnya masih sama, desain full body aluminiumnya masih terasa kokoh, portnya juga masih sama, ada 4 USB Type-C Thunderbolt dengan headphone jack. Jadi kalau pakai laptop ini, siapin dongle ya. Layar retina lebar berukuran 16 inci dengan kecerahan sampai 500 nits langsung memanjakan mata saat laptop ini dibuka. Pokoknya bagus dan cantik banget deh layarnya, tajam dan akurat banget. Enak buat hiburan seperti nonton film dan juga untuk berbagai kegiatan produktif. Rasio layar yang 16:10 dengan bezel yang semakin menipis juga bikin layar terasa sangat lega pas baca dokumen, ngerjain tugas, dan kegiatan lainnya. Serta secara keseluruhan bikin laptop ini jadi kelihatan lebih modern daripada lini MacBook yang lain. Layarnya sih nggak 4K memang. Resolusinya adalah 3072 x 1920. Tapi katanya Apple sih, ini adalah sweet spot untuk mendapatkan sebuah layar yang tajam namun dengan konsumsi daya yang nggak seboros layar 4K. Jadi harusnya lebih hemat baterai. Pindah ke bawah, kita akan menemukan keyboard deck bernama Magic Keyboard, jenis keyboard terbaru dari Apple dengan scissor switch. Switch yang sama yang sebenarnya udah dipakai di MacBook 2015 ke atas. Dan keyboardnya enak banget. Dibandingkan dengan butterfly switch sebelumnya, ini jauh lebih enak untuk ngetik karena kedalaman keyboardnya sekarang 1 mm dengan tactile feedback yang mantap. Dari sisi layout juga terdapat beberapa perubahan. Sekarang di kiri atas terdapat tombol escape fisik yang sebelumnya berada dalam touch bar dan set tombol arrow key-nya sekarang menjadi bentuk T terbalik. Nice. Oh ya, tentu aja kita nggak bisa lupa bahwa di atas keyboardnya terdapat touch bar. Banyak yang bilang sih ini cuma gimmick, tapi sejujurnya saya lumayan suka. Meskipun dalam aplikasi jarang saya pakai sih, kecuali mungkin di aplikasi preview pas mau highlight suatu teks dalam file PDF. Tapi dengan touch bar, kita bisa atur kecerahan dan volume dari MacBook-nya dengan lebih presisi. Nah, bagi teman-teman yang pernah pakai MacBook dengan touch bar, menurut kalian gimana? Touch bar-nya ini beneran kepake atau cuma gimmick? Komentar di bawah ya. Terus trackpad-nya. Udahlah, kalau soal trackpad, Apple emang selalu jadi salah satu yang terbaik. Trackingnya akurat, teknologi Force Touch-nya mantep, jadi kita bisa ngeklik di mana-mana. Ukurannya juga gede banget, dengan palm rejection yang mantap, jadi nggak ngeganggu pas ngetik. Pokoknya mantep lah. Di samping keyboardnya terdapat speaker grill yang di dalamnya tertanam setup dengan 6 buah speaker. Suaranya gila, mid dan high-nya dapet, dan bass-nya buset, bulet dan full banget. Hampir-hampir suaranya udah kayak pakai wireless Bluetooth speaker. Pokoknya speaker laptop terbaik yang pernah saya denger. Enak banget buat dipakai untuk muter lagu dan bisa ngisi ruang kecil sampai dengan sedang dengan lumayan bagus. Banyak banget ya pengalaman positif dari bagian keyboard deck di laptop ini. Tapi sebenarnya berita baik terbesarnya menurut saya datang dari bagian bawah dari keyboard deck itu sendiri. Karena upgrade dari spesifikasinya bisa dibilang lumayan mantep. MacBook yang saya pakai ini punya konfigurasi dengan spek prosesor Intel Core i7 9750H, RAM 16GB, storage 512GB, dan prosesor grafis AMD Radeon 5300M. Bener, ini base modelnya, varian yang paling terjangkau dari MacBook Pro 16 inci. Tapi dibandingkan dengan pendahulunya, performa yang bisa kita dapetin itu udah bedanya jauh banget, khususnya dari sisi grafis. Karena AMD Radeon 5300M pada laptop ini bisa nandingin performa dari kartu grafis di varian tertinggi pada MacBook Pro 15 inci sebelumnya, yaitu AMD Vega 20.
Performa dari laptop ini sih nggak perlu diragukan. Kerjaan-kerjaan berat yang perlu saya lakukan bisa dilibas semua. Ngedit foto, ngedit video dengan project 4K, semuanya lancar. Terus renderingnya tergolong lumayan cepat. Video review iPhone 12 Pro Max saya kemarin yang berdurasi 14 menit dalam 4K bisa dirender dalam 8 menit 57 detik di editor Final Cut Pro 10. Terus siapa bilang pakai MacBook nggak bisa gaming? Ya, tapi jangan ngarep title AAA dengan settingan rata kanan yang konstan di 60 fps. Itu sih udah ranahnya desktop ataupun laptop yang bener-bener didesain untuk gaming. Tapi spesifik untuk main game, saya udah install Windows 10 via Bootcamp dalam konfigurasi dual booting di laptop ini. Dengan berbekal prosesor grafis Radeon 5300M tadi, saya bisa dapat FPS yang sangat playable di 30-60 FPS untuk game-game berat seperti GTA 5 dan The Witcher 3. Tapi tentu saja dalam setting low hingga medium dengan resolusi 1080p. Cukup banget lah buat menuhin kebutuhan gaming saya sesekali aja pas lagi pengen main. Komponen-komponen tadi ditenagai oleh baterai badak sebesar 100 Wh yang ngasih performa baterai yang mantep banget untuk laptop segede ini. Bisa dipakai selama 7-8 jam untuk kerjaan ringan kayak ngedit script atau browsing dan nonton video. Tapi dengan penggunaan yang berat banget kayak ngedit video, ngerender, dan main game, baterainya jauh lebih cepat habis. Ya 1-3 jam lah, tergantung intensitas penggunaan. Mungkin beberapa dari teman-teman tadi nyadar, ngerender tanpa dicas. Emang bisa? Nah, ini adalah salah satu keuntungan dari MacBook itu sendiri, yaitu dari sisi power design-nya, dia dibuat sedemikian hingga dapat menggunakan potensi maksimal dari hardware-hardware-nya tanpa harus dicolokin ke charger. Bisa pakai baterai doang. Nah, kesimpulannya, saya rekomendasiin banget laptop ini untuk orang yang butuh laptop kuat buat lakuin kegiatan produktif. Laptop ini rasanya kayak sebuah desktop kenceng, tapi dijadiin kecil dan dalam bentukan sebuah laptop. Performanya mantep, layar cakep, speakernya gila, touchpad-nya terbaik, dan keyboardnya enak. Sekarang bahkan base modelnya yang paling terjangkau udah bisa ngasih value yang bagus banget. Oke, jadi sekian dulu review untuk... Bentar, kayaknya tadi ada yang kelupaan. Oh ya, pertanyaan bonusnya. Jadi mending laptop ini atau M1? Pendapat saya gini. Tadi untuk MacBook Pro 16 inci, kan saya bilang salah satu upgrade terbesarnya itu datang dari sisi grafis. Nah, sebenarnya power untuk komputasi grafis ini yang masih belum bisa dikalahin sama MacBook dengan prosesor M1, termasuk yang 13 inci Pro dan 13 inci Air. Karena dari refresh yang 16 inci dengan Apple Silicon-nya belum datang. Artinya apa? Untuk kerjaan-kerjaan yang memerlukan komputasi grafis yang berat, performa yang diberikan oleh MacBook Pro 16 inci masih lebih unggul daripada MacBook Pro dengan prosesor M1. Hal ini pernah dibahas sama salah satu YouTuber namanya Benji Kaiser. Link ke video dan channelnya saya taruh di bawah ya. Pada video tersebut, Ben mendemonstrasikan bahwa iya, performa komputasi CPU atau CPU power dari M1 mungkin bisa mengimbangi bahkan ngalahin MacBook Pro 16 inci. Tapi dari sisi grafis, skornya masih unggul MacBook Pro 16 inci. Jadi di pekerjaan yang butuh komputasi grafis intensif kayak editing project video 4K misalnya, pengalaman yang dikasih sama MacBook Pro 16 inci masih lebih enak daripada M1. Tapi perlu diperhatikan juga, dalam testing yang dilakukan Ben, aplikasi yang digunakan adalah Premiere Pro, yang belum dioptimisasi untuk Apple Silicon. Menunjukkan salah satu kekurangan dari M1 untuk sekarang, yaitu dari sisi optimisasi software. Tapi kalau pakai Final Cut Pro 10, harusnya perbedaannya jadi semakin tipis. Tapi tetap, di luar performa, menurut saya, apa yang ditawarkan oleh MacBook Pro 16 dapat lebih menarik bagi para profesional. Layar besar dan lega, speaker terbaik, prosesor grafis yang kuat, port yang lebih banyak, software yang sudah teroptimisasi, dan fleksibilitas untuk dapat menjalankan Windows tanpa emulasi. Kesimpulannya, kalau teman-teman adalah orang yang workflow-nya memerlukan prosesor grafis yang intens seperti video editor atau motion graphic artist, menurut saya untuk sekarang lebih baik untuk membeli MacBook Pro 16 inci dibandingkan dengan yang menggunakan M1. Tapi keputusan yang lebih oke dan yang paling oke menurut saya adalah tahan dulu. Tunggu dulu sampai refresh dari MacBook 16 inci yang menggunakan Apple Silicon hadir. Karena yang itu sih performanya kayaknya bakal mantep banget. Rumornya sih akan rilis tahun ini. Bisa juga kan hitung-hitung sekalian untuk nunggu aplikasi-aplikasi yang lain dapat dioptimisasi dan disupport secara native di Apple Silicon. Tapi kalau teman-teman butuhnya laptop untuk kerjaan-kerjaan kasual seperti office, browsing, terus ngedit-ngedit video ringan, dan sesekali bisa dipakai juga untuk ngedit project-project yang berat, no debat, gaspol, remblong, ambil yang M1.
Karena untuk kebutuhan tersebut, apa yang ditawarkan oleh MacBook dengan M1 dari sisi portabilitas, performa, efisiensi daya, dan ketahanan baterai susah banget dikalahin saat ini oleh produk sejenis manapun. Tapi jujur, apa yang dilakukan Apple dengan M1 chipnya ini bikin saya excited banget, seneng banget. Khususnya kalau kita lihat dari sisi harga, performa, dan efisiensinya. Ini bener-bener nunjukin apa yang bisa dilakukan Apple dengan Apple Silicon-nya. Dan di titik ini, saya udah mulai bisa bayangin nanti betapa powerful-nya MacBook 16 inci yang menggunakan Apple Silicon. Khususnya dari sisi performa dan efisiensinya. Dan saya udah nggak sabar banget buat nunggu produk itu launching dan hadir untuk kita pakai. Jadi, mari kita sama-sama menunggu ya. Oke, sekian review untuk MacBook Pro 16 inci di tahun 2021 dan bonus juga pakai pertanyaannya tentang M1 tadi. Semoga video ini dapat membantu teman-teman yang lagi dilema apakah harus ngambil laptop ini ataukah harus membeli sebuah laptop dengan chip M1. Sekian dari saya, kita jumpa lagi di video berikutnya.